Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita masih akan membahas materi tentang rangkaian arus arah. Sebelum memulai penjelasan, Ibu akan ingatkan kembali, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran pada bab ini. Adapun materi yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas hukum Ohm serta hukum Kirchhoff. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas daya dan energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik pada suatu beda potensial tertentu. Energi listrik yang diserap oleh peralatan listrik dirumuskan sebagai hasil kali tegangan, kuat arus, dan waktu. Secara matematis kita tuliskan W sama dengan V kali I kali T. Nah, karena berdasarkan hukum Ohm bahwa V itu adalah I kali R, maka persamaannya bisa berubah menjadi W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Jadi V-nya kita ganti. Selain itu, kita juga bisa mengganti bahwa I itu adalah V per R. Maka persamaannya bisa juga kita tulis V kuadrat per R kali T, di mana W adalah energi dengan satuan Joule, V beda potensial volt, I kuat arus ampere, dan R hambatan listrik dengan satuan Ohm, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, selain Joule, satuan lain dari energi listrik yang digunakan adalah kWh, yaitu kilowatt hours, di mana 1 kWh ini akan sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Untuk lebih memahaminya, kita bahas contoh soal berikut. Di sini ada rangkaian hambatan yang dihubungkan dengan sumber 12 volt, kemudian ada dua hambatan 4 ohm dan 2 ohm. Kita disuruh menentukan energi yang diberikan oleh baterai 12 volt, kemudian energi yang muncul pada hambatan 4 ohm dan 2 ohm selama 2 menit. Langkah pertama tentunya kita menentukan apa yang diketahui. Jadi dari gambar ini ada V 12 volt, R1 4 ohm, R2 2 ohm. Kemudian karena hambatan ini dirangkai secara seri, maka R totalnya adalah 6 ohm. Sementara T-nya tadi 2 menit, kita rubah dulu ke sekon jadi 120 sekon. Nah, untuk menghitung energi listriknya, kita tinggal menggunakan persamaan yang ada. Karena yang diketahui itu ada V dan R, maka digunakan persamaannya W sama dengan V kuadrat per R kali T. Kemudian substitusi nilai sehingga diperoleh hasil 2880 Joule. Selanjutnya kita hitung nilai I-nya. I itu adalah V per R. Ini cara lain ya. Cara lain kalau misalnya kita tidak mau menggunakan persamaan V kuadrat per R. Jadi kita harus mencari I-nya dulu. Jadi I dapat 2 ampere, kita bisa gunakan persamaan yang ada I-nya, yaitu V kali I kali T. Hasilnya sama. Jadi silakan saja menggunakan persamaan yang ada, mana yang lebih mudah untuk menyelesaikan. Selanjutnya diminta energi listrik pada R1 dan pada R2. Nah, karena tadi rangkaiannya seri, maka arus yang mengalir itu adalah sama. I total akan sama dengan I1 dan I2. Sementara V-nya berbeda. Nah, karena yang ada adalah I, jadi digunakanlah persamaan yang ada I dan R-nya, yaitu I kuadrat kali R kali T. Nah, untuk energi listrik pada R1 kita gunakan R-nya R1. Maka didapat hasilnya 1920 Joule. Dengan cara yang sama, kita menghitung energi pada R2. Maka didapatlah hasil 960 Joule. Selanjutnya, kita akan membahas daya listrik. Daya listrik didefinisikan sebagai besarnya perubahan energi listrik tiap satu satuan waktu. Secara matematis ditulis P sama dengan W per T. Nah, jika kita substitusikan nilai W ini dari persamaan energi listrik sebelumnya, maka kita bisa peroleh P adalah V kali I, atau I kuadrat kali R, atau V kuadrat per R. Kita bahas satu contoh soal berikut.
Perhatikan rangkaian listrik pada gambar di samping. Tentukan besar daya pada hambatan yang 3 ohm. Berarti hambatan yang ada di tengah-tengah. Nah, karena kita mau menentukan hambatan, kalau dari rangkaian berarti kita bisa menggunakan persamaan yang memuat R dan I. Jadi kita harus mencari I-nya terlebih dahulu. Ini kita selesaikan dengan menggunakan hukum Kirchhoff sesuai materi pada pertemuan sebelumnya. Sehingga didapatkan I3 karena di sini yang diminta adalah pada 3 ohm. Di sini dimisalkan arusnya tadi bernama I3 sehingga I3-nya didapat 1 ampere. Nah, kemudian tinggal dihitung P-nya I kuadrat kali R. Jadi I3 kuadrat kali R3 artinya 3 ohm, maka didapat P-nya adalah 3 watt. Selanjutnya, daya listrik oleh fluida. Air terjun banyak digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik atau yang dikenal dengan nama PLTA. Nah, air ini akan berfungsi untuk memutar turbin yang menggerakkan generator listriknya. Adapun daya keluaran sistem turbin dapat dinyatakan dengan persamaan P keluaran akan sama dengan efisiensi dikali P masukan, di mana P masukan ini nilainya akan setara dengan Rho kali Q kali G kali H, di mana Rho itu adalah massa jenis air, Q debit air, G percepatan gravitasi, H ketinggian air, dan N adalah efisiensi. Berikut contoh soal yang membahas tentang daya pada fluida. Air terjun setinggi 10 meter dengan debit 40 meter kubik per sekon dimanfaatkan untuk memutar turbin yang menggerakkan generator listrik. Jika 30% energi air dapat diubah menjadi energi listrik dan G 10 meter per sekon kuadrat, tentukan daya keluaran generator tersebut. Yang diminta adalah P out atau P keluarannya. Tinggal gunakan persamaan yang ada, efisiensi kali Rho kali Q kali G kali H. Substitusi semua nilainya, maka didapat daya keluaran generator adalah 1200 kW. Selanjutnya kita akan bahas daya listrik yang terdapat pada beban. Jadi hampir semua beban listrik, misalnya lampu, radio, TV, komputer, dan lain sebagainya, selalu menuliskan spesifikasi tegangan dan daya yang boleh diberikan pada beban listrik dan berapa daya yang akan diserap atau dihasilkan. Misalnya, lampu bertuliskan 220 volt, 60 watt. Nah, hal ini berarti bahwa lampu tersebut akan bekerja normal, yakni menyerap daya 60 watt ketika diberi tegangan 220 volt. Nah, nilai 220 volt ini merupakan tegangan maksimum yang boleh diberikan pada lampu. Jika tegangan yang diberikan lebih besar, maka lampu akan rusak, dan sebaliknya, jika tegangan yang diberikan lebih kecil, maka lampu akan redup karena daya yang diserap kurang dari daya maksimalnya, yaitu 60 watt. Nah, kita bisa menentukan daya yang diserap beban ini ketika dihubungkan dengan tegangan sumber tertentu, yaitu PS sama dengan Vs per Vt di kuadrat kali Pt, di mana Pt ini adalah daya yang tertulis di lampu, sementara PS itu adalah daya yang diserap. Nah, Vt sendiri tegangan yang tertulis atau tegangan maksimum dari beban tadi, sementara Vs itu adalah tegangan yang diberikan pada lampu. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal berikut. Sebuah lampu pijar 80 watt per 220 volt dipasang pada satu sumber berpotensial 110 volt. Maka tentukan daya yang diserap lampu tersebut. Nah, jadi dari soal itu kita ketahui bahwa 80 watt ini adalah PT, daya yang tertulis. 220 voltnya adalah Vt atau tegangan yang tertulis. 110 volt adalah tegangan sumber yang dihubungkan. Maka daya yang diserap adalah 20 watt karena tegangannya lebih kecil daripada tegangan maksimum yang diperlukan. Dalam keseharian,
beban-beban listrik ini atau peralatan listrik ini terkadang tidak hanya satu peralatan saja, tapi bisa ada dua peralatan yang dihubungkan dalam suatu rangkaian. Nah, rangkaiannya ini ada yang seri dan ada yang paralel. Jika beban listriknya dihubungkan secara seri, maka daya totalnya bisa kita hitung dengan persamaan 1/P seri akan sama dengan 1/P1 tambah 1/P2 dan seterusnya. Dan jika dia dihubungkan secara paralel, maka daya totalnya bisa kita cari dengan persamaan P paralel sama dengan P1 tambah P2 dan seterusnya. Nah, gambar yang di sebelah kanan adalah rangkaian peralatan listrik secara paralel, kemudian yang sebelah kiri rangkaian peralatan listrik yang dihubungkan secara seri. Pemasangan alat listrik di rumah dirangkai secara paralel. Hal ini diharapkan agar tegangan yang melalui alat tersebut sama besar. Nah, untuk menghitung besar energi listrik yang digunakan pada satu rumah, PLN memasang alat yang disebut kWh meter atau meteran listrik. Nah, kita bisa menghitung energi listrik yang digunakan yaitu dengan cara daya dengan satuan kilowatt dikalikan dengan waktu dengan satuan jam. Kenapa? Karena nanti akan untuk menghitung biayanya itu adalah jumlah energi listrik yaitu dalam satuan kilowatt hours dikalikan dengan biaya per kWh-nya. Nah, itulah biaya yang harus kita bayar dari pemakaian listrik selama 1 bulan di rumah. Kita bahas contoh soal berikut. Tentukan daya total dari kedua lampu yang terdapat pada gambar. Gambar A, ada dua lampu yang dihubungkan secara seri L1 L2. Kemudian gambar B, L3 dan L4-nya secara paralel. Nah, kita tinggal hitung menggunakan persamaan rumus seri 1/P sama dengan 1/P1 tambah 1/P2, maka didapat P-nya 50/3 watt. Untuk gambar B, karena paralel berarti tinggal jumlahkan saja, maka didapat 75 watt. Demikianlah penjelasan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Semoga yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai berjumpa lagi di video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.